Istriku memang tidak cantik, tapi aku tak pernah menyesal menikahinya. Pernahkah kalian melihat seorang laki-laki yang begitu bangga berjalan berdampingan dengan istrinya? Padahal hampir semua orang menganggap istrinya biasa saja. Bukan artis, bukan perempuan yang wajahnya membuat orang menoleh dua kali. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan kalau istrinya tidak cantik. Awalnya saya mengira laki-laki itu hanya berpura-pura bahagia. Saya pikir jauh di dalam hatinya pasti pernah muncul rasa kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memiliki pasangan yang cantik? Tapi ternyata saya salah. Justru semakin lama saya mengenalnya, semakin saya sadar bahwa kebahagiaan seseorang ternyata tidak selalu berasal dari apa yang terlihat oleh mata. Laki-laki itu bernama Pak Jaya. Usianya sekitar 40 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya putih bersih karena memang dia bekerja sebagai orang kantoran. Orangnya ramah, murah senyum, dan hampir tidak pernah terlihat marah. Sedangkan istrinya Bu Siti adalah perempuan yang sederhana. Kalau boleh jujur, Bu Siti memang bukan perempuan yang akan membuat orang terpukau saat pertama kali melihatnya. Wajahnya biasa saja, kulitnya sawo matang, hidungnya juga tidak mancung. Ia juga hampir tidak pernah memakai riasan. Bahkan kalau pergi ke pasar, ia hanya memakai bedak tipis dan kerudung sederhana yang sudah bertahun-tahun dipakainya. Tetapi anehnya, Pak Jaya selalu memperlakukan istrinya seolah-olah perempuan paling istimewa di dunia ini. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu berpamitan sambil tersenyum. Dan setiap pulang kerja, orang pertama yang ia cari adalah istrinya. Kalau membawa makanan, yang pertama disuruh mencicipi juga istrinya. Melihat semua itu, para tetangga seringkali menggelengkan kepala. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang menjadikannya bahan bercandaan. Suatu sore, ketika Pak Jaya baru saja pulang dari kerja dengan pakaian yang masih lusuh dengan keringat mungkin, beberapa tetangga sedang duduk di pos ronda. Begitu melihat Pak Jaya berjalan sambil membawa kantong plastik berisi gorengan, salah seorang tetangga langsung menggoda. "Pak Jaya, bawa gorengan lagi ya buat istri." Pak Jaya tersenyum sambil mengangguk. "Iya, dia suka pisang goreng." Tetangga yang lain langsung tertawa. "Wah, romantis sekali. Dari dulu sampai sekarang masih saja dimanja." Pak Jaya hanya tersenyum. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan nada bercanda, "Pak, saya boleh jujur nggak?" "Silahkan." "Kalau saya jadi bapak, mungkin saya cari istri yang lebih cantik." Semua orang tertawa. Anehnya, Pak Jaya juga ikut tertawa. Tidak ada sedikit pun wajah kesal. Tidak ada rasa tersinggung. Ia justru duduk di bangku bambu sambil membuka plastik gorengan. "Loh, kenapa malah ketawa, Pak?" tanya salah satu tetangga. Pak Jaya mengambil sepotong pisang goreng, lalu berkata santai, "Untung saya bukan bapak." Semua langsung tertawa lebih keras. Suasana yang tadinya canggung berubah jadi penuh gelak tawa. Pak Jaya memang terkenal pandai menjawab dengan cara yang lucu, tetapi rupanya candaan itu belum selesai. Seorang tetangga kembali menggoda serius. "Pak, bapak dulu kan lumayan ganteng. Katanya waktu muda banyak lo yang suka." Pak Jaya mengangguk pelan. "Iya, dulu memang ada beberapa yang pernah bilang begitu." "Nah, kenapa akhirnya pilih Bu Siti?" Pak Jaya tersenyum sambil menatap jalanan di depannya. Jawabannya sangat singkat. "Karena saya mencari teman hidup, bukan pajangan ruang tamu."
Entah mengapa setelah kalimat itu keluar, suasana mendadak menjadi hening. Tidak ada lagi yang tertawa, semua saling memandang. Lalu Pak Jaya kembali melanjutkan dengan nada bercanda. Lagian, kalau istri saya terlalu cantik, nanti saya kerja malah kepikiran terus, takut banyak yang ngajak foto. Semua kembali tertawa. Bahkan Pak Jaya sambil tertawa paling keras. Begitulah dirinya, selalu bisa mengubah kalimat sederhana menjadi candaan yang membuat suasana hangat. Namun saya merasa di balik semua candaan itu pasti ada sesuatu yang belum pernah diceritakannya. Saya semakin penasaran, benarkah seorang laki-laki bisa sebegitu tulus mencintai istrinya tanpa memedulikan penampilan? Ataukah sebenarnya ada cerita panjang yang tidak diketahui orang-orang? Rasa penasaran itu akhirnya membuat saya memperhatikan kehidupan mereka lebih dekat. Dan semakin sering saya melihat mereka, semakin banyak hal yang membuat saya heran. Setiap pagi sebelum Pak Jaya berangkat kerja, Bu Siti selalu menyiapkan segelas kopi. Bukan kopi mahal, bukan kopi kafe, hanya kopi hitam yang dibuat dengan penuh perhatian. Lucunya setiap kali menerima kopi itu, Pak Jaya selalu berkata dengan wajah serius, "Terima kasih ya Bu, ini kopi terenak di Indonesia." Bu Siti selalu tertawa. "Ah, Mas ini ada-ada saja." "Serius? Memangnya pernah coba semua kopi di Indonesia?" Pak Jaya langsung menjawab, "Belum, tapi saya sudah coba yang dibuat istri saya. Itu sudah cukup." Bu Siti sampai geleng-geleng kepala sambil tersenyum malu. Melihat kejadian sederhana seperti itu saja, entah kenapa hati saya ikut hangat. Padahal yang mereka lakukan bukan sesuatu yang luar biasa. Namun dari cara mereka saling memandang, saya bisa melihat bahwa kebahagiaan memang tidak selalu membutuhkan kemewahan. Sayangnya tidak semua orang melihatnya seperti itu. Masih saja ada yang memandang Bu Siti sebelah mata. Masih saja ada yang berbisik-bisik saat mereka lewat. Dan yang paling menyakitkan, ternyata Bu Siti mendengar semua ucapan itu. Selama ini ia hanya memilih diam. Ia tersenyum di depan suaminya, tetapi diam-diam setiap malam sebelum tidur, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar pantas menjadi istri Pak Jaya? Pertanyaan itulah yang suatu hari nanti akan membuka sebuah rahasia besar. Rahasia yang akhirnya membuat seluruh warga kampung menyesal pernah menilai seseorang hanya dari wajahnya. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan kehidupan Pak Jaya dan Bu Siti lebih sering. Semakin saya melihat mereka, semakin saya sadar bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu lahir dari wajah yang rupawan. Namun di balik senyum Bu Siti yang selalu terlihat tenang, ternyata ada luka yang selama ini ia sembunyikan seorang diri. Ia memang tidak pernah membalas omongan orang, tidak pernah marah, tidak pernah membantah, tetapi bukan berarti hatinya tidak terluka. Suatu sore, ketika Pak Jaya masih bekerja, Bu Siti pergi ke warung untuk membeli gula dan minyak goreng. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang mengobrol. Awalnya mereka berbicara tentang harga sembako, lalu entah bagaimana pembicaraan itu beralih kepada Bu Siti. Salah seorang berkata pelan, tetapi cukup keras untuk didengar, "Kalau aku jadi Pak Jaya, mungkin aku cari istri yang lebih cantik." Yang lain tertawa kecil. "Aku juga heran, padahal Pak Jaya orangnya baik loh." Bu Siti hanya menundukkan kepala. Ia mengambil belanjaannya, membayar, lalu pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke dapur. Ia sibuk memasak seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi berkali-kali tangannya berhenti mengaduk sayur.
Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena marah, melainkan karena ia takut. Takut suatu hari nanti suaminya benar-benar merasa malu memiliki istri seperti dirinya. Malam itu seperti biasa, Pak Jaya pulang dengan wajah penuh tersenyum. Dari balik pintu, ia sudah berteriak, "Bu, aku pulang. Semoga masih disayang." Bu Siti memaksakan senyum. "Masuk saja, Mas." Pak Jaya langsung mengendus-ngendus udara. "Wah, hari ini masak apa? Baunya sudah seperti restoran bintang 5. Bu Siti tertawa kecil. "Restoran mana yang sayurnya cuma bayam?" Pak Jaya menjawab cepat, "Kalau dimasak sama kamu, bayam juga naik pangkat." Bu Siti kembali tersenyum. Pak Jaya memang selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi ringan. Saat makan malam, Pak Jaya tiba-tiba berkata, "Bu, nanti kalau aku kaya..." Bu Siti langsung menyela. "Mau beli mobil?" "Bukan." "Mau bangun rumah besar?" "Bukan juga." "Lalu, aku mau beli piring baru." Bu Siti sampai mengerutkan dahi. "Piring?" "Iya." "Kenapa?" "Soalnya piring kita sudah kasihan. Tiap hari lihat aku nambah nasi 3 kali." Bu Siti spontan tertawa, bahkan sampai hampir tersedak. Pak Jaya ikut tertawa melihat istrinya. Alhamdulillah, akhirnya ketawa juga. Barulah Bu Siti sadar, semua candaan itu ternyata sengaja dilakukan suaminya. Bukan sekedar lucu-lucuan, tetapi agar dirinya kembali tersenyum. Namun semakin malam, Bu Siti justru semakin banyak berpikir. Ketika Pak Jaya sudah hampir tertidur, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, ya, Mas pernah malu punya istri seperti aku?" Pak Jaya membuka mata. Ia menoleh perlahan. "Maksudnya?" "Aku tahu, aku tidak secantik perempuan lain." Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang wajah istrinya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Siapa yang bilang?" "Orang-orang." "Oh." Hanya satu kata itu yang keluar. Tidak ada kemarahan, tidak ada emosi. Justru Pak Jaya tertawa kecil. "Loh, kok malah ketawa?" "Karena yang bilang itu mereka." "Maksudnya?" "Yang menjalani rumah tangga kita ini siapa?" Bu Siti terdiam. "Mereka atau kita?" "Tentu kita." "Nah, kalau begitu kenapa harus sibuk memikirkan penilaian orang?" Bu Siti masih diam. Pak Jaya melanjutkan, "Bu, sejak pertama kali menikah, aku sudah tahu wajahmu seperti apa. Bahkan sebelum akad, aku sudah melihatmu. Jadi tidak mungkin aku baru sadar sekarang." Kalimat itu membuat Bu Siti perlahan menghapus air matanya. Pak Jaya kemudian kembali bercanda. "Lagian, kalau aku cari istri yang cantiknya seperti artis, belum tentu dia mau sama tukang kuli seperti aku." Bu Siti tersenyum. "Yang ada aku malah ditolak sebelum kenalan." Akhirnya mereka berdua tertawa. Namun setelah tawa itu reda, Pak Jaya kembali berbicara dengan nada yang lebih serius. "Bu, ya, aku memang tidak menikahi perempuan paling cantik, tapi aku menikahi perempuan yang paling sabar, dan itu jauh lebih mahal." Bu Siti kembali mendudukkan kepala. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, melainkan karena baru kali ini ia benar-benar mendengar isi hati suaminya. Pak Jaya menggenggam tangan istrinya. "Lihat tanganmu." Bu Siti memperhatikan tangannya sendiri. Kulitnya sudah mulai kasar, ada bekas luka kecil karena sering memasak. Jarinya juga tidak lagi sehalus dulu. Pak Jaya tersenyum. "Orang lain mungkin hanya melihat wajahmu.
Aku melihat tangan yang setiap hari memasakkan makanan untukku. Aku melihat kaki yang tetap berdiri mencuci pakaian meski sedang lelah. Aku melihat perempuan yang tidak pernah pergi saat aku sedang tidak punya uang. Itu jauh lebih indah daripada wajah secantik apapun. Bu Siti tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menangis sambil tersenyum. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Tetapi ternyata apa yang dikatakan Pak Jaya malam itu hanyalah sebagian kecil dari alasan sebenarnya. Ada sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Rahasia itu yang nantinya membuat seluruh warga kampung memahami mengapa Pak Jaya selalu mengatakan bahwa kecantikan hanyalah bonus. Karena sesungguhnya cinta yang ia miliki kepada istrinya lahir dari sebuah peristiwa yang nyaris merenggut seluruh harapannya. Dan peristiwa itu akan mengubah cara semua orang memandang Bu Siti untuk selamanya.